Kalian pernah dengar nggak tentang eco racing? Kayaknya kalian semuanya, teman-teman semuanya yang hobi di dunia motor ataupun mobil otomotif lebih tepatnya. Jadi teman-teman pasti pernah dengar tentang si eco racing ini. Saya sih jujur kenal dengan si produk eco racing ini dari tahun waktu itu sekitar 2017 kalau saya nggak salah. Saat itu ada promosi dari sales eco racing, dia masuk ke paguyuban motor. Kita ngumpul semua waktu itu untuk ngomongin tentang si eco racing ini dan kelebihannya dan bla 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 bla. Saya jujur waktu itu nggak percaya sama sekali sih, karena menurut saya kalau dilihat dari kinerja mesin ya, hemat enggaknya BBM tergantung dari settingan karbu motor lu masing-masing. Jadi untuk kalian yang motornya itu pakai karburator, dari settingan karbunya, settingannya kayak gimana, mau irit ya udah pakai karbu dengan diameter sekian, mau boros pakai aja dengan diameter sekian. Nggak masuk akal gitu loh, nggak logis. Untuk yang injeksi juga ya diatur aja, mau fuel lu mau kayak gimana ya udah atur, mau kayak gimana, mau boros mau irit ya udah atur aja gitu. Sama aja di mobil pun juga begitu. Ditambah lagi waktu itu ada banyak banget isu tentang eco racing ini, yang motor rusak, yang mobil jadi ngelitik, yang ini yang itu. Terus juga yang paling saya nggak seneng banget itu tentang MLM-nya. Sampai ada kata-kata itu dia bilang gabung yuk di eco racing, nggak perlu kok beli produknya, cukup beli sekali aja, terus setelah itu nggak perlu beli produknya, nggak perlu deh, ajak aja temennya buat gabung lagi, itu juga udah bisa ngasilin kok daripada beli produknya. Emang produk ini sebenarnya bagus, jelek atau gimana sih? Dan saya juga yang mau nyoba juga ogah-ogahan waktu itu buat nyoba si produk eco racing ini. Saya jujur gak di endorse sama si eco racing ini, jujur saya mau bilang eco racing bangsat juga nggak masalah, karena saya juga nggak disponsorin sama mereka. Jadi saya cuman review aja karena saya baru-baru ini juga pakai dan penasaran ya. Jadi saya akan cerita gimana hasilnya, dan teman-teman silahkan tonton video ini sampai habis. Nah, ini saya dikasih oleh seseorang yang menurut saya juga dia nggak mungkin beli barang palsu, dan dia juga nggak terlibat di MLM-nya si eco racing itu. Saya waktu itu nggak sengaja ketemu dan dikasih 3 aja sih sebenarnya nih. Dikasih 3 aja buat nyobain. Dan eco racing ini dari desas-desusnya sih ada namanya eco racing itu palsu. Ada yang malsuin katanya Mang Solaris itu, jadi ada palsunya. Dan menurut saya ini juga nggak kira palsu, dan saya tahu siapa yang ngasih itu. Jadi oke lah, saya coba. Di sini di percobaan ini saya coba di motor Mega Pro Mono ya, Mega Pro Mono yang sudah speknya touring dan mesinnya bore up 200 cc. Oke. Ingat ya, bore up 200 cc. Jadi aslinya dia 150 cc, tapi di bore up lagi ke 200 cc. Saya coba untuk rute itu Sumeneb ke Malang, Sumeneb Madura, paling timur, paling ujung ke Malang, dan balik lagi Malang ke Sumeneb. Full menggunakan eco racing, tangki full, saya celupin 1 kayak gini, terus langsung jalan. Pulangnya juga sama, tangki full, saya celupin 1 juga dan langsung jalan kayak gitu. Untuk motor ini sendiri bore up 200 cc nya itu baru selesai men. Jadi dia baru selesai di bore up gitu 200 cc nya, bukan motor yang lama, udah lama. Jadi untuk pengetesan jalan jarak jauhnya itu baru sekarang ini. Hasilnya sih saya masih enggak, karena saya akan mereview lagi, mengetes lagi tanpa eco racing motor itu jalan di rute yang sama ya. Kalau saat pakai eco racing ini dia jalan dari Sumeneb ke Malang itu sekali berangkat habisin bensin sekitar 100.000 pas lah, 100.000 lah. Jadi kalau pertalite dia sekitar 10 liter, dan baliknya juga sekitar 100.000 juga, walaupun saat itu masih muter-muter, jadi lebih sekitar 115 ribuan lah kalau nggak salah ya, sekitar segitu. Secara logika motor yang bore up 200 cc jalan dari Sumeneb ke Malang dengan bobot yang begitu berat, box yang full, dan boncengan dengan kita berdua, boncengan itu nggak yang sama-sama kurus, jadi sama-sama lumayan ini. Jadi
ngabisin bensin seperti itu saya cukup kaget sih. Itu termasuk yang irit. Tapi teman-teman, iritnya Eco Racing ini menurut saya bukan tentang dia itu bisa bikin irit gimana, saya masih nggak percaya sih kalau dia bisa ngatur sistem karburator, bisa keluar mengiritkan motor gitu, enggak. Jadi pemikiran saya ada yang namanya di mesin itu pembakaran sempurna. Jadi misalkan kita pakai oktan itu Pertalite ya, oktan 90, sedangkan kalau kita pakai oktan 92 terjadilah pembakaran sempurna. Nah, pembakaran sempurna itu berimbas pada tenaga mesin yang keluar secara jauh lebih baik daripada pakai oktan yang 90 benar tanpa dicampur si pil Eco Racing ini. Logika saya masih masuk di sana sih. Yang paling logis lah. Ya, untuk pembersihan untuk apa? Bla bla bla. Itu saya nggak bisa jamin benar. Tapi memang daripada kita pakai Pertalite lebih baik pakai Pertamax yang dia jauh lebih bersih daripada Pertalite. Gitu, logika yang paling masuk akal banget. Ini masih sisa satu. Ini udah habis duanya, udah dipakai di pengetesan itu. Dan selanjutnya dalam waktu dekat ini saya akan coba tes lagi di rute yang sama tanpa menggunakan Eco Racing. Kita lihat habisnya segimana dan teman-teman tunggu aja video itu tayang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Kita ngobrol di kolom komentar. Apa komentar teman-teman tentang si Eco Racing ini? Karena juga ada yang pernah ngeluh ke saya tentang motornya jadi rusak. Sebenarnya si Mega Promono ini juga rusak. Cuman waktu itu rusak waktu jalan pulang. Cuman rusaknya di stud kamrat. Dan ya di bagian itulah, bukan di bagian pembakaran. Entahlah. Kita lanjut di kolom komentar.